wabarakatuh, anakku. Selamat datang di pembelajaran interaktif mata pelajaran TIK untuk kelas 12 dengan KD membuat grafis dan variasi warna, bentuk, dan ukuran. Dengan materi pada kesempatan ini adalah shaping. Masih bersama saya, Bapak Mulyono SPD. Apa itu shaping? Dalam Corel Draw, shaping berfungsi untuk membuat bentuk objek tertentu dari dua buah atau lebih objek dengan cara menggabungkan, memotong, atau membuat objek baru dari dua bagian objek awal tersebut. Shaping pada Corel Draw ini terdiri dari Well, Trim, Intersect, Simplify, dan Create Boundary. Nah, bagaimana cara login di shaping? Yang pertama, kalian bisa masuk ke menu bar, kemudian pilih window, di sana ada shaping, maka akan tampak tampilan seperti ini. Nah, nanti di sebelah kanan akan muncul pilihan shaping. Tinggal diklik apa yang kita inginkan, mau well, trim, intersect, atau yang lainnya. Kemudian cara yang kedua, yakni dengan menyeleksi dua buah atau lebih objek yang ingin diedit. Setelah itu, kalau sudah terseleksi, maka secara otomatis akan menampilkan perintah seperti ini. Ini sudah muncul ya, ada well, ada trim, intersect, simplify, dan sebagainya. Nah, oke. Yang pertama kita akan membahas fungsi dari well. Well ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah objek atau lebih yang saling bersinggungan atau menindih. Maka misalkan ada contoh ini kotak dengan lingkaran, kita well, maka akan tampil kotak dan lingkaran, gabungan antara kotak dan lingkaran. Atau contoh-contoh yang sudah kita praktekkan seperti ini kotak dan lingkaran. Nah, kemudian yang kedua adalah trim. Trim ini berfungsi untuk memotong dua objek yang saling bersinggungan tanpa menghilangkan objek pemotong. Nah, sebagai contoh, ini ada kotak, kemudian ada lingkaran. Maka lingkaran ini berfungsi sebagai pisau untuk memotong kotaknya. Nah, ketika lingkaran ini ditrim ke kotak, maka akan tampil kotak yang berlubang seperti ini. Atau misalkan yang kita praktekkan ini, kita misalkan membuat gambar lope, pengen patah hati, nah, kita lope dipotong dengan petir, maka akan tampil seperti ini. Atau ini ada lope, kemudian ada bintang, maka bintang ini memotong lope. Nah, lopenya akan terpotong oleh bintang. Nah, ini fungsi dari trim. Kemudian yang berikutnya adalah intersect. Intersect ini berfungsi untuk membuat sebuah objek atau menciptakan objek baru dari hasil perpotongan dari dua objek yang saling bersinggungan. Nah, seperti contoh di gambar sebelah ini, misalkan kita ingin membuat tempelan warna biru dalam kotak. Nah, ini fungsi intersect, jadi potongannya nempel di benda yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh misalnya kita ingin membuat ada bola yang ditempel warna-warni, maka akan tampil seperti ini. Nah, atau mungkin ini yang gambar Patrick mungkin ya, ini ditempel dengan warna-warna yang lain. Ini fungsi dari intersect. Jadi nanti warna kuning akan nempel di bola, bintang warna hijau nempel di bola seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah potongannya nempel di benda tersebut. Ini perbedaan dengan trim tadi ya. Kalau trim itu yang kita butuhkan adalah potongannya. Kalau ini hasil potongannya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah simplify. Simplify ini hampir sama dengan trim, digunakan untuk memotong. Perbedaannya adalah objek yang terpotong dan objek yang berada di bagian paling bawah. Nah, misal ini kita memiliki kotak, kemudian di atasnya ada bintang, di atasnya ada poligon. Maka ketika kita blok semua, kemudian kita pilih simplify, maka kotak yang letaknya paling bawah ini akan terpotong oleh bintang dan poligon seperti itu. Oke, berikutnya adalah create boundary. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua buah objek yang bersinggungan atau menindih
tanpa menghilangkan dua objek aslinya. Jadi ketika kita create binary, maka hasilnya seperti ini. Ya, ketika kita misalkan ini contoh, ini ada bintang dengan kotak, kemudian kita blok, kita seleksi, kemudian kita pilih create binary. Ketika bintang dan kotaknya kita pindahkan, maka hasilnya adalah pergabungan antara bintang dan kotak. Nah, ini fungsi-fungsi dari shaping dalam CorelDRAW. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Hatur nuhun, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.